Datanya lebih dari 800-an gereja di Jakarta. Saya berharap ini benar-benar bisa diwujud nyatakan bahwa memang apa yang dilaporkan gereja-gereja mana saja yang telah ditetapkan mengatur lalu lintas orang, lalu lintas kendaraan, keamanan. Masih ada satu agenda lagi yang akan mengakhiri tahun 2023, yaitu perayaan. Tentu ini berbeda suasananya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan pada saat perayaan malam tahun baru akan ada mobil hias yang akan nanti berjalan di sepanjang Tamrin Sudirman. Ada lebih kurang 11 panggung hiburan. Posko Pamdumas, posko pengamanan dan posko pengaduan masyarakat. Tugasnya mengamankan yang pertama, seperti biasa, tidak boleh ada pedagang masuk di kawasan sepanjang Tamrin Sudirman. Tidak boleh ada pengamen yang masuk ke kawasan Tamrin Sudirman. Itu pengamanan yang harus dilakukan oleh kita semua. Selain pengamanan, ada Dumasnya, pengaduan masyarakat, posko Pamdumas. Untuk HT kita bisa sampaikan, melalui grup WA kita bisa sampaikan. Ada seorang anak usia seperti ini, ada fotonya kirim. Mudah-mudahan semuanya anggota Satpol PP diberikan panjang umur, semuanya diberikan badannya sehat, ya kan? Mudah-mudahan keluarganya juga keluarga yang bahagia. Kalau Anda boleh mengecek dan memeriksa dokumen kepegawaian saya selama lebih dari 30 tahun saya bekerja, silakan Anda lihat. Sekarang udah sistemnya terbuka. Berapa banyak? Dari posko 1 sampai posko 40 lebih. Cuma langsung bertindak, tapi catatan tidak. Cara masyarakat. Dan sampai ada media, ada orang datang nggak punya buku. Ini dari jajaran Satuan Polisi melaksanakan kegiatan apel pengamanan malam kegiatan pengamanan Natal dan malam tahun baru yang memang kami juga ikut terlibat untuk menjaga ketentraman, kelancaran dari semua kegiatan itu, baik kegiatan Natal maupun kegiatan malam tahun baru. Untuk Natal itu sendiri, saat nanti malam Natal termasuk nantinya tanggal 25-nya, anggota yang ada di semua wilayah ya melakukan kegiatan baik sifatnya stasioner, diam di tempat gereja, berkoordinasi dengan pengurus gereja, membantu mobilitas orang, kendaraan, dan juga berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk meminimalisir terjadinya potensi pelanggaran ketentraman dan ketertiban. Ada yang sifatnya stasioner, ada yang sifatnya mobile. Kami menurunkan jumlah satuan polisi Pamung Praja pada perayaan Natal sebanyak jumlahnya yaitu 2.364 orang yang menjangkau 812 gereja di Jakarta. Kita ingin membantu memastikan bahwa Natal di Jakarta pada tahun ini dapat dilaksanakan dengan aman, dengan tentram, dan juga penuh ketenangan. Itu yang akan dilakukan oleh jajaran Satpol PP. Kemudian juga dalam rangka pergantian tahun 23 menuju ke tahun 2024, jajaran Satuan Polisi Pamung Praja juga akan turun bersama ya dengan aparat keamanan lainnya untuk memastikan tempat-tempat keramaian pesta pergantian malam tahun baru ya yang diselenggarakan baik itu di sepanjang Tamrin Sudirman yang mendapatkan informasi bahwa ada sekian banyak panggung ya, kami menurunkan lebih kurang ada 930 personil di sepanjang jalan Tamrin Sudirman. Apa tugasnya? Yang pertama
mereka akan menempati posko-posko pengamanan dan posko pengaduan masyarakat. Mereka akan bentuk posko, dirikan posko di situ, mencegah terjadinya potensi pelanggaran ketertiban umum di area sepanjang Tamrin Sudirman, larangan untuk pedagang masuk di sepanjang Tamrin Sudirman karena tempatnya sudah diarahkan, ya, disirip-sirip, simpul-simpul yang menuju ke Tamrin Sudirman itu tempat-tempat yang sudah diarahkan. Tetapi sepanjang jalur Tamrin Sudirman ini harus stand. Sama seperti kegiatan Car Free Day. Kemudian hal-hal lain yang mengganggu kegiatan tentu itu juga bagian yang dilarang untuk masuk ke area itu. Ya. Kemudian juga mereka memberikan layanan pengaduan masyarakat. Kita tidak menutup kemungkinan ribuan orang, bahkan mungkin puluhan ribu orang akan datang menghabiskan malam tahun barunya di Tamrin Sudirman. Mungkin ada yang tercecer dengan keluarga, dengan anak dan sebagainya. Maka posko pengaduan itu bisa digunakan. Kami menggunakan WhatsApp group, ya, di seluruh petugas itu mereka punya WhatsApp group. Jadi misalnya kalau ada anak yang tercecer, mereka bisa lapor, kemudian disampaikan di WhatsApp group, kemudian dicari juga melalui radio. Nanti kita akan cari di sepanjang area itu. Nah ini nampaknya beberapa waktu yang lalu kita gunakan pola ini efektif, ya. Ibunya lapor di posko 5, nggak taunya anaknya ketemu di posko 1, kira-kira gitu. Dan kita bisa pertemukan anak dengan orang tua. Termasuk juga apabila ada tindakan-tindakan kriminal yang bisa kita jangkau, yang bisa kita tindak pelaku kriminal, apakah pencopetan atau perundungan, ya, bullying dan sebagainya, misalnya begitu terjadi di lokasi, maka kami akan melayani pengaduan-pengaduan semacam itu, ya. Dan lain-lain sebagainya yang memang perlu dilaporkan, termasuk apabila ada yang mendadak sakit, ya, bisa lapor ke posko pengaduan. Tentunya kami nanti bisa lebih cepat berkoordinasi dengan ambulan, ya, tenaga medis dari kesehatan yang memang juga disiagakan di malam tahun baru sepanjang tahun ini. Nah, selain juga menjaga di simpul-simpul tadi, mereka juga menjaga pengamanan di panggung acara yang informasinya lebih dari 10 panggung hiburan, ya, yang paling besar di Bundaran HI. Mereka juga ada di sana, yang mengatur mobilitas pengisi acara di panggung. Ya, kalau udah orang penuh, ya berarti kan harus ada pengawalan untuk menahan ke panggung, memastikan kegiatan itu bisa berjalan lancar, tertib dan lain sebagainya. Termasuk yang juga kan anggota untuk juga menjaga misalnya genset, ya, dan sampai kemudian para musil gensetnya diganggu, akhirnya acaranya jadi nggak berjalan dan sebagainya. Ini juga semua sudah kita antisipasi yang seperti itu, ya. Nah, sisi lain ada beberapa kegiatan malam tahun baru yang ada di wilayah kota masing-masing. Ya, ada 2 wilayah kota yang merayakan malam tahun barunya di kantor wali kota, seperti utara dan di barat, ya, mengadakan perayaan, ada panggung hiburan di sana. Anggota kami juga di sana. Sedangkan 5 wilayah kota termasuk Pulau Seribu ada kegiatannya di luar, ya. Ada kegiatan panggung-panggung hiburan yang ada di masing-masing kota, seperti misalnya Jakarta Selatan mengadakannya di Setu Babakan. Berarti anggota kami tugaskan di sana. Kemudian Jakarta Timur ada di OPD Shanghai Cakung dan lain sebagainya. Nah, ini juga kami lakukan. Termasuk di ruang-ruang publik lainnya, contoh Kota Tua. Tidak menutup kemungkinan yang lain warga menikmati akhir malam tahun barunya di Kota Tua. Ada juga yang mungkin meramaikan acaranya di Danau Sunter, ya. Termasuk ada yang kegiatan berikutnya di tempat-tempat rekreasi. Termasuk nanti pada saat tanggal 1, tanggal merah, anggota kami juga ada penempatan di tempat-tempat rekreasi tadi, di Ragunan, ya, warga mungkin mau berekreasi ke Ragunan, di Ancol, ya, Taman Mini, kemudian tempat-tempat yang terbuka tadi Kota Tua, Setu Babakan, ya, termasuk di Monas, ya, di Monas. Nah, ini semua kita turunkan total seluruhnya pada perayaan malam tahun baru 1.640 orang. Semua ini kita lakukan jajaran Satuan Polisi Pamung Praja untuk memberikan layanan kepada masyarakat di bidang urusan ketertiban dan ketentraman masyarakat.
yang lain boleh cuti, libur panjang. Kami Pol PP meniatkan tetap bertugas untuk melayani warga Jakarta. Demikian. Komandan, mungkin barangkali ada pesan kepada pasukan untuk melaksanakan tugas-tugasnya khususnya memindahkan dan mengawal pedagang secara humanis. Iya. Kami sudah selalu tagline kami kan sudah tahu bahwa berikan senyuman kepada yang melanggar itu, bukan dengan hukuman. Ya. Jadi orang melanggar itu kasih senyuman aja, kasih senyuman, disapa, tegur sapa, ya, tidak dibawa pentungan, dimarah-marahin, ya, ditegur secara keras, ya, diberikan senyuman, diberikan sapa bahwa mana tempat yang boleh berdagang kita arahkan, yang tidak boleh ya tentu kita ingatkan yang tempat yang tidak boleh. Saya yakin bahwa kegiatan Car Free Day yang selama ini berjalan sekarang hanya tinggal dirubah cuma Car Free Day aja malam hari. Saya yakin yang berdagang pun sudah tahu mana yang boleh tempatnya, mana yang tidak boleh. Lalu anggota Pol PP DKI ya sekarang ini sudah berbeda dengan sebelumnya, ya, mengedepankan cara bertindak dengan penuh humanis, ya, penuh humanis, dengan keyakinan bahwa dengan tindakan humanis jauh lebih efektif daripada dengan cara-cara yang Bapak mau ngeliatin dulu? Kamu mau tadi dulu?